everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Aduh, pusing udah gila ini, gengs. So gengs, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang merupakan requestan dari kalian semua, yang mana di sini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi belakang ini ada kasus ramai, di mana tersebar video dari pelaku yang saat melakukan sesi wawancara dengan kepolisian, jawaban-jawaban yang dia keluarkan itu sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, takut, atau sebuah penyesalan gitu. Yang ada nih mukanya berpuas, full senyum, yang lebar banget gitu, kayak cover majalah Aneka Yes. Dan sempat-sempatnya juga ya, dia menanggapi sebuah pertanyaan dari seorang wartawan yang dijawab dengan sebuah lelucon. Ya kalau saya langsung menyerahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Nah, jadi itu adalah salah satu video yang lagi viral. Bisa-bisanya pelaku jawab kayak begitu. Enteng banget. Ya kalau saya lapor polisi, keenakan polisinya. Maksudnya mungkin polisi ini nggak ada adegan-adegan nyari-nyari investigasi siapa pelakunya gitu. Kalau pelakunya langsung nyodorin diri. Nih, saya pelakunya. Dan bisa-bisanya juga jawaban seperti itu yang dilakukan oleh seorang pembunuh di jatuhnya ya. Dengan cara yang sadis banget, nanti kalian dengerin deh. Ditanggapi sama orang-orang dengan tertawaan juga. Jadi ini literally cukup membingungkan ya. Apa kabar dunia? Nah, pokoknya kasus ini itu mengenai pegawai yang menghabisi bosnya dengan cara dipotong-potong dan bosnya itu dicor di tempat kerjanya sendiri, gengs. Dimana si bosnya ini adalah seorang ayah bernama Irwan Huta Galung yang berusia 53 tahun. Dirinya lahir di Taruntung, Sumatera Utara yang akhirnya merantau ke Semarang untuk menikah. Dan dari pernikahannya itu, Pak Irwan ini dikaruniai 2 orang anak. Nah, Pak Irwan ini tuh berprofesi sebagai bos galon air dan tabung LPG. Jadi dia membuka semacam usaha toko penyedia air galon sama gas. Tapi lokasinya itu berbeda dari rumahnya, jadi bukan buka di rumah, agak jauh. Kalau rumahnya Pak Irwan ini tuh tinggal di perumahan Pondok Bukit Agung, Kecamatan Banyumanik. Sedangkan kalau tokonya tadi itu berada di pinggir jalan Mula Warman Raya yang jadinya lebih strategis tuh buat buka usaha dekat jalan gede. Makanya tokonya rame terus, banyak pelanggannya. Cuma pekerja atau karyawannya itu sedikit banget. Hanya ada si bos Irwan tuh yang mantau semuanya. Terus ada satu admin toko yang terima-terima pesanan gitu, ada perempuan namanya Yuli, sama satu orang karyawan lagi yang tugasnya buat ngangkat-ngangkatin galon, sama sekalian nganterin tuh galon sama gas ke rumah pelanggan-pelanggan yang udah mesen. Udah, segitu doang berarti bertiga. Nah, tapi si karyawan yang tadi tuh ngangkat-ngangkat galon sama nganterin, itu katanya ganti-ganti terus orangnya, gengs. Jadi masuk resign gitu terus. Berbeda dengan admin yang cewek tadi, Yuli. Dia ini paling lama, paling stay kerja di situ. Apa sih paling lama, paling stay? Ya paling lama lah kerja di situ. Kenapa demikian? Karena menurut pengakuan orang-orang sekitar nih, dan para ex-karyawannya sendiri, Pak Irwan itu adalah sosok bos yang tegas dan strict banget. Mau masalah keuangan, mau masalah pekerjaan, teliti gitu orangnya. Nah, positifnya sih, misalkan kalau tanggal gajian nih, itu nggak pernah telat. Langsung pada digaji tuh karyawannya. Dan misalkan penjualannya kalau mencapai target, pasti karyawannya dapat bonus. Dikasih apa? Bingkisan kue, makanan-makanan, sembako, ya macam begitu. Cuma karena basic tadi sifatnya memang tegas, Pak Irwan ini terkenal suka marah-marah. Yang kalau ngomong tuh ya, kalimatnya katanya suka bikin nyelekit hati. Nggak pakai disaring dulu begitu. Nah, dia kan juga teliti banget tadi tuh. Misalkan kalau ada karyawan ini melakukan pekerjaan kesalahan dikit aja, habis udah dimaki-maki dia. Ya karena itu makanya nih banyak pekerja-pekerja, terutama tadi tuh yang angkat-angkat galon sama nganter, pada nggak betah. Ya makanya akhirnya gonta-ganti terus kan. Dan giliran pegawainya udah resign nih, Pak Irwan juga sendiri yang kewalahan jadinya. Lah dia nggak punya pegawai lain, cuma satu doang tuh tinggal admin. Tapi kan itu cewek si Juli, masa disuruh ngangkat-ngangkat galon sama tabung gas, ya mana kuat. Makanya sempat tuh waktu nggak ada pegawai lagi nih, yang terakhir kan udah resign, Pak Irwan sendiri lah yang akhirnya ngangkatin dan nganterin semua pesanan dari pelanggannya. Sampai awal bulan Maret, pas mau menjelang Ramadan tuh, ceritanya Pak Irwan ini ngirim galon ke sebuah warung apa sih yang biasa jual Indomie, Warmindo gitu nyebutnya ya. Nah, di situ dia kenal sama salah satu pelayan namanya Muhammad Hussein yang berusia 28 tahun. Gak ngerti kenapa Pak Irwan ini tuh akhirnya menawarkan si Hussein buat kerja sama dia. Ya padahal Hussein ini kan statusnya lagi kerja itu di Warmindo. Lah ketemunya di situ, lagi ngelayanin Pak Irwan. Jadi istilahnya si Hussein ini mau di-reject, di hijack, ditarik itu kerja sama Pak Irwan. Soalnya sampai-sampai nih Pak Irwan itu nawarin gaji yang lebih besar kepada si Husain daripada gajinya Husain tuh di Warmindo itu. Soalnya gimana pun juga Pak Irwan ini lagi butuh orang kali ya. Nah, si Husain nih yang dengan nominal bisa ditawarkan gaji lebih besar, pastinya
Mikir, ya siapa sih yang nggak tertarik? Galau tuh dia, walaupun dengan catatan gaji lebih besar, pasti pekerjaannya juga lebih berat. Dimana di sini definisi beratnya beneran berat ya, karena harus ngangkat-ngangkat ini itu tadi galon sama tabung gas. Nah kalau kerjaannya dia di Warmindo, itu kan masak air aja, masak Indomie gitu kan, skill fisiknya beda. Masalahnya bukan apa-apa nih. Walaupun umurnya Husein masih cenderung muda ya, 28 tahun, harusnya masih energik, masih gagah prima. Cuma waktu kecil, katanya dia pernah mengalami cedera di bagian lengan kirinya, yang membuat saraf di bagian lengan kirinya itu mengalami masalah. Sehingga waktu dia tumbuh dewasa, lengannya jadi kecil sebelah tuh yang bagian kiri. Hal itu membuat dia sulit untuk mengangkat beban-beban yang berat. Nah, Husein itu awalnya tinggalnya tuh sebenarnya di Banjarnegara, di Jawa Tengah. Di sana dia aja sampai kesusahan nyari kerjaan gitu, mau jadi kuli serabutan, ya nggak bisa perihal tangannya tadi. Disuruh ngangkat-ngangkat semen, batako, segala macam nggak kuat. Makanya sampai di awal 2023 kemarin tuh, dia merantau nih ke Semarang. Karena temennya ada yang ngasih info, nih ada lowongan jadi pelayan di Warmindo, mau nggak lu? Ya makanya kan tadi gue udah bilang, kalau di Warmindo situ kerjanya si Husein, cuma apa sih masak Indomie, nganter-nganter mangkok mie, sama gelas kopi maringan. Beda maksudnya sama nganter-nganter galon sama gas. Yang sebenarnya si Husein pun udah cocok. Ngerasa kerjaannya di Warmindo itu pas lah untuk keadaannya dia. Tapi perkara nih ada tawaran yang tadi gajinya lebih gede. Lah goyah lah kalau udah ngomongin uang. Akhirnya Husein menerima tuh tawaran dari si Pak Irwan. Langsung dia mulai bekerja di awal bulan puasa kemarin tuh. Lu bayangin ya, kondisinya Husein kan berarti kan tadi kayak gitu ya. Sulit angkat beban-beban yang berat karena punya kekurangan di bagian lengannya. Ditambah ini bulan puasa lah, aus, capek. Pasti tenaga juga makin gak maksimal nih. Ditambah ternyata setelah beberapa hari kerja di situ, dia baru tahu kalau bos Irwan ini galak bener. Dia semprot mulu nih Husein. Karena kerjaannya dianggap lelet. Ya bagaimanapun juga kan basicnya emang dia nggak kuat ya. Ngangkat beban-beban yang berat, jadinya nggak bisa langsung sat-set begitu kerjanya. Ya tambah spanning tuh rasanya tuh. Pokoknya lingkup kerjanya si Husein itu tadi disuruh antar jemput pesanan dengan menggunakan mobil pickup kantor dari jam 9 pagi sampai tokonya nanti tutup kira-kira jam 9 malam kalau udah nggak ada pesanan lagi. Dan si Husein ini juga disediakan kamar di toko tersebut. Cuma karena pelanggannya nih banyak gitu toko ya. Apalagi bulan puasa pada aus tuh orang sama masakan butuh gas. Jadi di bulan Husein tadi tuh masuk pas puasa, dia selalu non-stop kerja lembur mulu. Sedangkan Pak Irwan yang bertugas buat ngontrol dan ngitungin keuangan gitu toko tiap hari. Jadinya jarang pulang dan ikut nginep di toko itu juga. Dengan kata lain berarti dari pagi sampai besok paginya lagi gitu ya. Husein selalu ketemu sama bosnya. Jadi nggak ada space atau waktu sendirian buat napes. Nah ini juga ada info sih dari berita-berita yang gue baca. Selain mungkin karena sibuk ngurusin bisnis, sampai Pak Irwan ini nggak pulang-pulang, dikabarkan Pak Irwan dengan sang istri itu katanya juga udah pisah ranjang. Jadi ya ada juga kemungkinannya kenapa Pak Irwan jarang pulang karena hal tersebut. Namun di sini kalau dari sisi Husein itu lumayan pusing juga kali ya. Karena tadi tuh Pak Irwan yang sering marah-marah, tiap hari dari pagi sampai pagi ketemu karena sama-sama tinggal di situ. Dan menurut pengakuan Husein, kalimat-kalimat yang diucapkan bosnya kalau marah itu kasar dan menyakitkan. Yang padahal terkadang Husein ini hanya melakukan kesalahan kecil aja, tapi dimakinya segitu hebatnya. Macam pernah nih, dia katanya disuruh nganterin 15 galon air, tapi yang diantar gitu cuma 14 kelewatan satu. Nah itu kena makinya abis-abisan dan gak berhenti seharian. Yang padahal menurut Husein kan kayak bisa disusul lagi aja tuh 1 galon, dia balik lagi juga gak apa-apa. Namun ya sifat Pak Irwan yang memang tegas, teliti dan perfeksionis, gak bisa nerima kesalahan seperti itu. Nah, tapi di sini gue membahas sedikit nih masalah POV antara bos dan pegawai yang sering terjadi nih kayak gini sebenarnya. Karena gimana pun juga kan semua cerita ini itu masih dari sudut pandang pelaku yang ujung-ujungnya dia ya berbuat salah. Maksudnya kelakuannya juga nggak bener nih. Nah, misalkan kalau dari sudut pandang POV-nya bos atau seseorang yang punya bisnis, pastilah dia ingin semuanya running smooth, berjalan lancar sesuai target dan SOP yang berlaku. Apalagi kan ini ada masalah kaitannya dengan servis ke pelanggan. Bisa jadi 1 galon yang tadi lupa diantarkan itu membuat si satu pelanggan itu jadi bete dan jadinya berpaling ke toko lain, yang mana dalam hal tersebut berarti bos yang dirugikan karena kehilangan pelanggannya karena akibat kelalaian dari pegawainya. Nah, tapi mungkin biasanya nih, sudut pandang dari pegawai, ya pasti ada faktor capek, lelah, nggak konsen, dan berbagai macam lainnya ya. Itu menganggap kayak ya udah sih 1 galon doang, ribet banget kan ntar bisa disusul lagi nyusul diantar. Ya karena gimana pun juga namanya pegawai nih, itu emang biasanya nggak mau tahu dan nggak ngerasain dari kehilangan efek dari pelanggannya itu. Nah, cuma mungkin di sini yang menjadi salah adalah sikap dan kelakuan dari si bos yang semena-mena dan nggak menjaga perasaan karyawannya. Walaupun mungkin sikap dari karyawan
karyawannya itu juga salah dan ngeselin ya waktu itu ya. Kan kita juga nggak tahu nih maksudnya. Karena walaupun dengan basic yang memiliki keterbatasan yang dialami oleh Hussein, itu kan sebenarnya ada faktor yang bisa membuat iba ya. Tapi nih, pas dengar pernyataannya ke kepolisian, jawabannya tuh jadi kayak apa ya? Loh, tadinya iba kok jadi begini? Dimana si Hussein ini kayaknya juga bukan orang yang baik. Makanya di sini kita jangan selalu melihat dari satu sisi saja dan cepat ngejudge salah satu orang tanpa melihat backgroundnya dulu. Tapi ya kita lanjutin aja ceritanya ya. Dimana memang sikap bosnya tadi tuh kan, selain suka maki-maki dan marah-marah, ternyata Pak Irwan ini suka mukulin Hussein juga. Secara fisik, gengs, dipukulin. Terus kata Hussein, dia juga suka tuh disundut rokok. Yang jadinya kayak di kulitnya Hussein tuh banyak bekas-bekas sundutan. Pokoknya kalau Pak Irwan lagi ngamuk, udah dia serem. Jadinya bisa dibilang di sini Hussein mengalami penganiayaan ya. Dan katanya dia memang di awal itu nggak berani untuk ngelawan. Mau kabur juga nggak bisa gitu karena KTP-nya ditahan. Biasa kan kalau kerja sama orang gitu ditahan KTP-nya. Cuma ya kalau berpikir seperti itu terlalu sempit sih menurut gue. Maksudnya ya kalau bener udah dapet penyiksaan yang segitunya, dipukulin babak belur sampai disundut rokok, dan mending lu kabur aja udah, mau KTP lu ditahan. Lu lapor polisi, minta Pak ambilin KTP saya disiksa. Apalagi kalau bener nih ada bukti-bukti lebam, sundutan rokok segala macem. Lah itu mah udah jadi kartu emas buat ngelapor. Tapi si Hussein ini enggak, ya tetep aja kerja di situ. Di bawah tekanan dari mental dan psikis. Mental sama psikis sama ya. Fisik dan psikis yang didera-dera sama bosnya tiap hari. Ya mungkin karena tadi tuh si Hussein tubuhnya apa ya, lebih kecil, fisiknya juga tangannya kan kecil, kurus gitu kan, sedangkan bos Irwan ini gede. Jadinya berani tuh buat disiksa begitu tuh. Dan macam cobaan apa ya, bulan Ramadan dimana manusia memang diuji kesabarannya yang sehari dua hari gitu masih sabar. Tapi kalau terus-terusan lah orang bisa meledak juga. Sampai-sampai Hussein merasa nggak kuat lagi nih. Selain fisiknya yang sakit dipukulin terus tiap hari, sampai disundut rokok yang udah parah ya. Hatinya dia juga sakit nih karena mendapatkan makian-makian. Jadilah dirinya kesel dan dendam sampai ingin menghabisi bosnya sendiri. Tepatnya di tanggal 1 Mei kemarin. Sehabis udah selesai nih bulan Ramadan ya, udah lebaran. Setan-setan kan katanya dilepasin lagi. Langsung deh bisikin si Hussein. Yang jadinya dia terlintas untuk mengeksekusi bosnya. Makanya dari situ dia nih dia mulai diam-diam mengamati jadwal bosnya tiap hari dan nyari kesempatan, nyari celah biar bisa melakukan aksinya tanpa ketahuan siapapun. Barulah 3 hari setelahnya, tepatnya di tanggal 4 Mei, itu hari Kamis tuh tanggal 4, jam 8 malam, Hussein ngeliat nih, bosnya lagi tiduran di toko, kecapean pules. Dan saat itu kondisi di toko mereka berdua doang. Ya merasa itu adalah momen kesempatan. Hussein langsung mengambil linggis dan menghantam bagian kepala bosnya itu sebanyak 2 kali. Sampai rahang bosnya hancur, guys. Merinding gue. Nah dari situ, Hussein bingung nih harus ngapain lagi. Ditinggalin aja gitu bosnya. Dikira udah mati. Dia keluar tuh ke tempat angkringan yang ada di depan toko buat minum kopi. Tapi sebelum itu, dia ada adegan ngambilin uang di mesin kasir sebesar 7 juta, gengs. Nah dari sini aja kita jadi udah hilang arah nih. Yang maunya tadi simpatik, tapi dengar begitu loh, kok Hussein begini? Ya kita kesampingkan dulu ya tapi perilaku bosnya. Ya mungkin memang sangat keterlaluan. Cuma si Hussein ya abis melakukan hal tadi, ya kok sempet-sempetnya garong uang dan ngopi dulu sambil curhat tuh ke pedagangnya buat minta bantuan untuk nguburin si bos. Jadi Hussein cerita tentang apa yang dilakukannya. Karena memang sebelumnya Hussein dan si pedagang angkringan nih itu katanya emang udah deket. Dimana tiap malam Hussein ya suka ke situ ngobrol curhat-curhat gitu kan tentang kerjaan. Udah jadi kayak teman. Nah di situ si Hussein sebenarnya nawarin kayak mau ngasih imbalan. Kan tadi dia udah ngambil duit 7 juta. Pokoknya kalau mau bantuin si tukang kopinya tadi bakal dikasih duit deh. Sama ditraktir buat booking cewek. Tapi si pedagang kopinya nggak mau, takut lah dia. Kalau ikut-ikutan berarti kan dia ikut-ikut berbuat kriminal. Ditolak tuh gengsu. Cuma si Hussein ini nggak marah. Yang ada dia jadinya, ya udah deh gua traktir aja tetap buat booking cewek. Jadi di malam itu, toko nih dia tutup dengan keadaan bosnya lagi di dalam situ terkapar dan Hussein sama si pedagang kopi enak-enak sambil mabok sampai jam 4 subuh. Ya ada gila-gilanya kan nih orang ya. Udah nggak ada pembenaran lagi deh. Yang dari awalnya kita kasihan dengar ceritanya si Hussein. Tapi kok tahu-tahu kelakuannya jadi begini? Ya bingung kita. Nah setelah mereka selesai tuh, Hussein balik lagi kan ke toko nih. Kan dia emang tinggalnya di sana. Ternyata dilihat bosnya masih bergerak-gerak, masih hidup. Karena itu, Hussein masih setengah mabok. Panik itu melihat bosnya masih gerak. Dia langsung ngambil pisau dapur dan menusuk bosnya itu sampai nggak bernyawa. Setelah udah dipastikan meninggal, dipotong-potong itu bosnya menjadi beberapa bagian. Tapi motongnya aja nih, ada filosofinya menurut dia. Pertama, dipotong kepala. Jadi dari leher, gengs. Yang menandakan karena si Hussein ini tuh sakit hati. Perkara bosnya ini sering melontarkan makian-makian. Nah, waktu itu ada nih wartawan yang sempat nanya ke Hussein, kalau ngeluarin makian kenapa mulutnya nggak dipotong? Kan namanya makian dari mulut ya. Kata si Hussein kalau mulut susah jadi kepala aja yang dipotong.
Nah, terus yang dipotong selanjutnya adalah tangan kanan dan tangan kiri. Karena kedua tangannya itu sering mukulin Husein. Jadi mungkin emang segitu dendamnya si Husein ya. Nah, setelah udah selesai nih, pagi-pagi, Husein memasukkan semua bagian tubuh tadi tuh ke dalam sebuah karung. Dan diletakkan di lorong sempit di sebelah toko. Jadi kayak ada emang celah antar bangunan gitu loh, sisa, geng. Nah, karena mungkin si Husein udah cukup capek, dari malam gitu kan sampai pagi dia mabok, terus lanjut motong-motong gitu, lelah dia. Tidur dengan keadaan toko yang ditutup, jadi nggak buka. Dimana si Yuli hari itu datangnya shift sore. Nah, tapi pas udah menjelang siang, si Husein udah bangun nih, dia buka toko. Dan Yuli bener datang di sore hari. Tapi dia waktu itu belum ngeh. Dikira bosnya emang lagi nggak ada, lagi pergi aja. Itu kan baru hari pertama. Nah, besoknya di hari Sabtu, lagi-lagi Husein beraktivitas seperti biasa. Dia tetap tuh buka toko, biar nggak ada yang curiga. Dan lagi-lagi si Yuli ini shiftnya datang sore. Makanya dari siangnya itu, Husein mengambil kesempatan untuk segera mengubur bosnya tadi. Dengan cara ngecor tubuhnya Irwan di lorong kecil sebelah toko itu. Ya karena waktu itu nggak ada siapa-siapa ya. Yulinya kan belum datang nih. Jadi aksinya bener gak ketahuan. Bersih, gengs. Nah, abis udah selesai nih, udah dicor, dia packingin tuh semua barangnya dan nutup toko. Nah, cuman akhirnya Yuli kan datang tuh pas sore. Dia sempat ngelihat si Husein lagi buru-buru nutup toko. Bingung dong Yuli, kenapa jam segini udah nutup toko? Biasa kan tutup jam 9 malam. Maksudnya ini kayak nggak mungkin gitu bos Irwan yang sifatnya segitu striknya nutup toko yang belum jam tutup. Tapi si Husein emang bilang kalau semua itu ya suruhan bos Irwan. Karena bosnya ini mau pergi dan Husein ini mau pulang kampung ke Banjarnegara, mau resign. Nah, disitulah Husein pamit ke Yuli dan nitipin kunci tokonya itu ke Yuli. Lagi-lagi si Yuli di situ belum tahu apa-apa dong. Karena tadi juga Husein bilang emang itu disuruh sama bosnya tutup toko. Jadinya ya Yuli pulang, orang tokonya tutup. Dan waktu itu Yuli juga nggak ngeh kalau ternyata si Husein ini perginya naik motor. Punyanya ya motor si bosnya. Nah, besokannya nih di hari Minggu, Yuli shiftnya mau nggak mau pagi. Karena kan dia lagi megang kunci. Berarti dia juga yang harus buka toko. Sampai sana pas mau buka toko, ditungguin bosnya ini tetap nggak datang-datang, nggak muncul-muncul kok, tumben. Dia coba hubungin, telepon Pak Irwan, nggak diangkat-angkat. Sementara ini ada pesanan-pesanan terus masuk gitu kan, minta dianterin galon sama gas. Lah tapi yang nganter teh saha, kan kagak ada orang. Nggak mungkin lah si Yuli yang ngangkat-ngangkatin. Ya karena itu Yuli nutup tokonya. Besokannya lagi nih di hari Senin, lagi-lagi mau nggak mau Yuli masuk pagi karena dia masih megang kunci ya. Tapi di hari itu pun Pak Irwan nggak muncul juga. Sementara pesanan dari kemarin Minggu aja nih numpuk, belum pada diantar. Pak Irwan ditelepon juga masih nggak bisa. Makanya akhirnya Yuli ini pergi ke rumahnya Pak Irwan buat nanya ini gimana tokonya. Nggak ada orang, pesanan itu datang tapi nggak ada yang nganter. Tapi ternyata di sana Pak Irwan juga nggak ada. Karena menurut istrinya, memang udah dari 3 harian Pak Irwan ini nggak pulang. Lah dikira istrinya Pak Irwan ada di toko. Kan seperti biasa hari-hari juga Pak Irwan seringnya nginepin di toko. Ya mungkin karena status mereka juga udah bisa ranjang. Jadinya waktu suaminya nggak pulang, istrinya nggak curiga apa-apa sama sekali lah. Udah biasa begitu, dirasa wajar. Ya cuman kan kalau jadi Yuli bingung ya. Terus harus ngapain nih dia? Masa nolak-nolakin pesanan? Kalau ketahuan bos lah didamprat dia pasti. Pas lagi bingung begitu ya sambil balik ke toko, ternyata di sana udah ada beberapa orang yang merupakan tetangga-tetangga tuh di toko sebelah-sebelahnya. Mereka nih rame-rame karena nyari sumber bau. Soalnya mereka merasa ada bau menyengat yang berasal dari toko galonnya Pak Irwan ini. Si Yuli pun sebenarnya awalnya mengiyakan emang ada bau sih. Cuma dia kira itu macam apa ya, bangkai tikus gitu baunya. Makanya sama tetangga-tetangga samping tadi tuh dibantuin ikut nyaring, ditelusuri sumbernya dari mana, dan berujungnya itu di lorong kecil yang bagian samping tadi. Nah di situ dilihat kok ada cor-coran yang belum begitu kering ya. Dan setahu Yuli kayaknya harusnya nggak ada begituan deh, kemarin-kemarin nggak ada pengerjaan apa-apa kok. Dan pas diperhatiin nih karena cor-corannya kayak ngasal, ada kayak sedikit jari jempolnya nyembul keluar, geng. Ya pada kaget, lari lapor polisi. Itu udah sekitar jam 12 siang ya, gengs ya. Nah atas laporan tadi, polisi datang tuh ngecek dan dibongkar tuh cor-corannya. Bener aja isinya Pak Irwan udah kepotong-potong. Apa nggak horor tuh? Pihak keluarga nih langsung dikabarin, lemas dan histeris dengernya. Karena gimana pun juga ya, siapa sih yang nggak kaget kondisinya mengerikan begitu dicor? Ya dari situ, orang yang paling dekat dari lokasi kejadian ya pastilah Yuli yang merupakan karyawannya Pak Irwan. Jadinya Yuli diminta keterangan sebagai saksi. Kira-kira siapa nih yang tega melakukan hal demikian? Ya pikiran di benaknya Yuli langsung terlintas mengarahnya ke Husein. Karena kan kepergian Husein ini sangat bertepatan dengan hilangnya si Pak Irwan yang gak ada kabarnya. Katanya Husein pergi. Dan kalau dipikir-pikir, ya juga waktu itu si Husein perginya pakai motornya Pak Irwan itu kayaknya tuh. Si Husein bilang katanya mau pulang kampung pakai Banjarnegara. Ya mana nggak mungkin, kayaknya Pak Irwan baik banget ngasih motornya buat si Irwan gitu kan resign pulang kampung ke Banjarnegara. Nah selain Yuli tadi, tentunya warga sekitar juga ditanyain ya. Termasuk tukang angkringan kopi itu di depan toko galon. Yang pas ditanya polisi, ya langsung cerita dia kalau
si Husen pak pelakunya. Lah kan Husen sendiri emang sempat curhat ke dia, sampai minta bantuan tapi ditolak. Cuma emang kenapa nih si tukang kopinya nih, itu nggak lapor polisi duluan gitu, waktu ditanya baru ngomong, ya mungkin takut ya, dia nggak mau berurusan. Ya tapi kan udah jelas siapa pelakunya. Polisi langsung mencari Husen. Sampai besoknya di hari Selasa 9 Mei, barulah Husen ditangkap di kampungnya di Banjarnegara, bener. Ya kan sebelumnya si Husen bilang ke Yuli mau pulang kampung ke Banjarnegara. Ngasih tahu kemana dia kan berarti. Gampang banget udah dicarinya udah ke situ. Cuma sempat ada drama nih gengsi. Karena si Husen ini mau melarikan diri waktu dia ngeliat polisi datang. Jadinya polisi sempat terpaksa nembak bagian kakinya biar Husen nggak bisa kabur. Abis itu dia dibawa balik tuh ke Semarang. Karena kan kasusnya tadi terjadi di Semarang ya. Tapi di sini kan berarti ada upaya apa ya dari si Husen yang nggak mau nyerahin diri, dia mau kabur. Jadi emang udah nggak benar nih orang nih. Nah kan udah terlanjur ditangkap dengan kondisi juga kaki tertembak, Husen mengakui semua perbuatannya. Yang dia katakan dia perbuat karena dendam. Perkara si bosnya suka nyiksa dan maki-maki dia. Untuk buktinya Husen sih memperlihatkan luka-luka lebam gitu sama bekas sundutan-sundutan yang masih ada. Yang dia klaim semuanya itu perbuatan dari bosnya. Dia mengaku nggak bisa lari dari situ selama bosnya hidup nih karena KTP-nya ditahan. Jadi jalan satu-satunya adalah dengan menghabisi bosnya tersebut. Saya nggak punya pilihan lain pak, katanya begitu. Ya mohon maaf nih kita stop dulu. Ya banyak banget pilihan lainnya sebenarnya ya. Emang itu mah udah emosi dan dibutakan sama amarah aja. Ya karena dendam dan sakit hati mungkin ya. Tapi yang paling menakutkan adalah saat tadi tuh sesi interogasi dan wawancara. Raut mukanya itu loh tersenyum soalnya dia puas dengan apa yang dia lakukan. Apalagi memang sewaktu ada pertanyaan, kayak sekarang apa yang kamu rasakan? Menyesal apa puas? Husen bilang, puas, kayak gitu geng. Dan bahkan kayak tadi yang video di awal, ada pertanyaan kenapa kamu nggak serahin diri ke polisi? Karena kan berarti dendamnya sudah terbalaskan nih. Harusnya dia menyerahkan diri ke polisi dong, orang udah selesai. Nah tuh Husen bilang, kalau saya nyerahin diri keenakan polisinya. Dan semua pada ketawa, apa kabar dunia? Ya kalau dari cerita kronologinya tadi ya, banyak hal-hal yang dia lakukan tuh melenceng dari hanya sekedar dendam. Mulai dari ngambil duit, terus dipakainya buat mabok dan booking cewek, ngambil motor juga, sampai mencoba kabur saat polisi datang. Ya emang udah kriminal aja itu mah jatuhnya. Ya mungkin lagi-lagi disclaimer ya, terlepas dari sifat Pak Irwan yang terkenal galak tuh. Karena memang dari pengakuan orang-orang sekitar akhirnya pada bilang begitu juga, Pak Irwan ini tuh terdengar sering teriak-teriak marahin para karyawannya. Kedengeran udah sampai tetangga-tetangga sebelah udah pada tahu. Si Yuli pun yang merupakan karyawan itu mengiyakan iya Pak Irwan galak. Cuma ya dia nggak pernah dapat perlakuan kekerasan fisik ya. Karena kan mungkin Yuli wanita. Yang dipukul rata-rata ya laki-laki, makanya pada keluar masuk tuh. Namun kan ada kemungkinannya juga kalau perbuatan dari karyawannya ini itu ya nggak bener. Buktinya mabok garong duit gitu booking cewek. Tapi kalau menurut pengakuan dari bos Warmindo, tempat Husen kerja sebelum di galon air tadi, katanya sih Husen baik-baik aja. Ya soalnya kan dia kerjanya juga belum lama. Intinya nggak ada masalah lah di sana. Nggak nyangka juga nih bos Warmindo kenapa si Husen bisa berbuat demikian. Serem banget. Nah pihak keluarga dari Pak Irwan juga, itu awalnya sebenarnya kasihan dengan Husen yang secara fisik nih, itu berbeda gitu kan, memiliki kekurangan. Dan katanya sering dimaki, disiksa gitu. Yang pantesan orang sampai sakit hati, wajar. Ya nggak wajar ya perlakuan yang gelap mata yang sadis tadi tuh. Ya sebenarnya pihak keluarga makanya agak memaklumi masalah sakit hatinya Husen. Tapi karena pernyataannya tadi tuh yang bilang ternyata dia puas sambil ketawa-ketawa dan kayak ngelucu, jadinya langsung kayak, loh kok ini orang kok serem banget? Kayak nggak ada merasa bersalahnya gitu. Minimal ke keluarga korban yang jadinya menganggap si Husen ini emang jahat gitu, berhati dingin. Intinya nggak ada pembenaran atau rasa kasihan untuk perbuatan yang sadis seperti itu. Ya tapi seperti biasa ya, sampai saat ini kasusnya masih berjalan. Masih baru soalnya. Tapi kan kalian maunya cepet-cepet langsung request. Dimana Husen ini diancam hukuman 20 tahun penjara. Tapi putusannya belum ada ya, masih berjalan. Nanti pokoknya kita lihat lagi kelanjutnya kayak gimana. So itu guys kasus baru yang cukup membuat ngeri, dimana di sini beber kayak peribahasa mulutmu harimaumu ya. Hati-hati deh kita dalam berucap nih. Kalau udah orang sakit hati mah serem, apalagi sampai dendam. Ya basicnya di sini memang kesalahannya tuh bermula dari sang bos ya, yang kasar dalam bersikap dan berucapnya tuh nggak diayak. Mau judulnya apa, tegas, disiplin, atau apa kayak gitu. Tapi yang namanya manusia harus diperlakukan seperti manusia lah, jangan seperti binatang gitu seenaknya. Pukulan tangan tuh bisa menyakiti fisik, tapi omongan jahat lebih serem, bisa nyakitin hati. Jangan maksudnya mentang-mentang bos gitu bayar gaji karyawan, tapi yang nggak bisa semena-mena begitu juga lah. Apalagi kan harusnya Pak Irwan ini dari awal tahu kondisi Husen tuh gimana. Kan dari tangannya kelihatan ya, berarti dia nggak bisa ngangkat yang berat-berat, nggak bisa cekatan, tapi kenapa tetap direkrut? Lain halnya misalkan
nih. Husain lagi nganggur, kesusahan gitu. Cari kerja nggak dapat kesian kan ya. Terus dengan niat mau bantu, ya udah lu kerja sini sama gua. Ya itu oke lah. Tapi kan ini Husain nggak lagi kerja tuh di Warmindo. Dan kerjaannya sebenarnya cocok buat dia, nggak berat. Tapi di hijack. Sampai ditawarin gajinya lebih gede. Ya kenapa nggak orang lain aja gitu maksudnya yang direkrut ya. Yang fisiknya fit. Kalau emang Pak Irwan ini mau yang satset. Makanya kan kita jadi bingung juga. Ya cuman gimana pun juga kesalahan dilakukan sama bosnya itu bukan pembenaran bagi Husain untuk bertindak semengerikan itu ya. Ya iya sih dendam, cuma nggak bunuh orang sampai ngecor begitu juga. Terus kalau dia bilang dia nggak bisa kabur, ya menurut gue sih agak nggak masuk akal. Kan dia tiap hari ada adegan nganter-nganterin galon-galon aku atau ke rumah-rumah orang. Ya kabur lu bawa pick upnya sana terus lapor polisi. Lagi-lagi namanya manusia mencari 1001 alasan buat pembenaran dari kesalahannya ya. Makanya di sini kita bisa belajar deh dari permasalahan ini. Lidah nih, jangan suka bikin orang jadi sakit hati sama omongan lu. Jangan jahat mulut lu. Dan juga jangan suka main tangan. Kenapa sih? Jadi orang baik aja begitu. Ya makanya kita mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata nih. Dan semoga keluarga korban ditinggalkan. Itu juga diberi ketabahan dan kesabaran untuk melalui semua masalah ini. Thank you semua yang udah nonton. Dan sampai jumpa lagi berarti di kasus Mr. Sting selanjutnya. Assalamualaikum.